Saya sebagai Ketua PDS Paklin Cabang Medan mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, moderator, tim ilmiah, dan pada seluruh anggota dan partisipan yang telah hadir hari ini. Terima kasih atas supportnya. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini mendapat berkah, mendapat manfaat untuk kita maupun untuk masyarakat. Terima kasih. Mungkin langsung saja kita mulai acaranya. Silahkan, Louis. Dimulai dengan lagu Indonesia Raya ya.
kebanggaan kita, tampil melayani masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya saya serahkan acaranya langsung kepada Dokter Agnes untuk dapat menjalankan acara ini, yang nantinya diharapkan juga dari kita bisa berdiskusi ya bersama Dokter Nelly narasumber bagaimana apakah hmm, eh, kesulitan, dijumpai banyak kesulitan, apakah sampel-sampel yang diterima selama 2 minggu pelaksanaan wajib pemeriksaan SHK ini sudah sesuai dengan eh, persyaratan, kebutuhan yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan. Mohon saran dan masukan dari Dokter Nelly supaya kita semua yang di eh, fasilitas pelayanan bisa melakukan pemeriksaan dengan baik gitu. Terima kasih. Langsung saya invite Dokter Selastri Agnes, silahkan. Baik, Dokter Dewi, terima kasih. Selamat pagi, Prof, Dokter, para sejawat, dan seluruh hadirin sekalian. Puji syukur hari ini PDS Patlin Medan kembali mengadakan suatu acara ilmiah yang kali ini berbentuk webinar dengan judul Screening Hipothyroid Congenital. Adapun webinar kali ini akan dipaparkan materinya oleh narasumber kita yaitu Dr. Nelly Elfrida Samosir, spesialis patologi klinik konsultan. Sebelumnya kita akan melihat CV dari beliau, di mana Dr. Nelly Elfrida Samosir, SPPK Konsultan, merupakan staf instalasi patologi klinik dari Rumah Sakit Haji Adam Malik dari 2005 sampai 2009, dan saat ini telah menjadi Kepala Instalasi Laboratorium Diagnostik RSUP Haji Adam Malik 2019 sampai 5 Februari 2021, dan sekarang merupakan Kepala Instalasi Laboratorium Terpadu RSUP Haji Adam Malik dari Februari 2021 sampai dengan sekarang. Baik, kepada Dr. Nelly, kami persilahkan Dok untuk waktu pemaparan materi sekitar 45 menit, lalu nanti akan kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Diharapkan kepada seluruh peserta yang telah bergabung bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk kita nanti bisa berdiskusi selanjutnya setelah sesi pemaparan. Terima kasih, silakan Dokter. Baik, terima kasih Dokter Agnes. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua PDS Patlin Cabang Medan, Dr. Dewi Indasari Siregar, MCAT Klinpet Spesialis Patologi Klinik Konsultan. Yang kami hormati para guru besar, senior, teman sejawat, dan hadirin sekalian yang bergabung pada acara kita pada pagi hari ini. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami boleh sharing tentang screening hipotiroid kongenital ini pada kita semua. Izin saya share screen ya, boleh. Ini.
Sebentar ya. Video klip. Eh, apakah sudah kelihatan dalam bentuk share? Ya, Kelihatan, Dok? sudah dokter, sudah dok. Kelihatan ya? Baik. Kelihatan, Dok? Sudah dokter, sudah dok. Eh, jadi mungkin yang akan saya bagikan pada teman-teman sekalian terkait dengan screening hipotiroid kongenital ini adalah teknik pengambilan, pengiriman, dan pencatatan sampel screening hipotiroid kongenital. Karena ini yang terkait langsung dengan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi sebenarnya screening hipotiroid kongenital ini sudah lama ya ada dilakukan, tetapi ternyata pada perjalanannya masih sangat sedikit cakupan. Screening pada bayi baru lahir ini oleh WHO sebenarnya sudah disarankan WHO mulai dari tahun 1968. Kemudian pada negara-negara maju sudah mengikut, sedangkan di daerah ASEAN sendiri, screening bayi baru lahir ini di Singapura sudah dimulai tahun 1982, di Malaysia 1991, Thailand 1992, Filipina sendiri 1996. Tetapi di Indonesia ini baru dimulai screening bayi baru lahir, yaitu dimulai dengan screening hipotiroid kongenital. Jadi sebenarnya kita kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga sudah sangat ketinggalan ya. Tapi kita bersyukur sekarang kita sudah memulai dengan pertama dari screening hipotiroid kongenital ini. Jadi kami rasa akhir-akhir ini screening hipotiroid kongenital ini tidak menjadi hal yang baru lagi ya. Kita sudah heboh dengan pelayanan screening hipotiroid kongenital ini sampai ke vaskes di layanan primer. Yang menjadi acuan screening hipotiroid kongenital ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014, di mana dengan Peraturan Menteri Kesehatan ini diharapkan semua bayi baru lahir di Indonesia mendapat pelayanan pemeriksaan screening hipotiroid kongenital yang sesuai dengan standar. Kemudian Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan pedoman screening hipotiroid kongenital ini pada tahun 2014. PDS Paklin sendiri ada Pokja Pediatrik yang banyak perannya dalam screening hipotiroid kongenital ini. Untuk screening hipotiroid kongenital ini ada 3 tahapan utama, yaitu tahapan pra-screening, screening, kemudian tahapan pasca screening. Pra-screening ini adalah tahapan sebelum tes laboratorium dilakukan. Jadi pada tahap pra-screening ini diperlukan sosialisasi, kemudian advokasi, edukasi, dan termasuk juga pelatihan bagi tenaga-tenaga yang terlibat dalam pelayanan screening hipotiroid kongenital ini. Kemudian tahapan yang berikut adalah tahapan screening, yaitu proses screening di mana bagaimana prosedur pemeriksaan dilakukan dengan benar, dengan memilih alat dengan sensitivitas, spesifitas yang baik, kemudian validitas, serta melakukan pemantapan mutu, baik itu pemantapan mutu internal maupun pemantapan mutu eksternal. Kemudian ada tahapan pasca screening, yaitu tahapan di mana hasil tes yang dilakukan berupa pemanggilan kembali pada bayi untuk tes konfirmasi, dilanjutkan dengan diagnosis serta tata laksana pada kasus dengan hasil yang tinggi.
kita semua tahu bahwa pelayanan laboratorium kita ada tahapan yang kita kenal selama ini, ada 3 tahap ya secara umum, pra-analitik, analitik, pasca analitik. Untuk screening hipotiroid kongenital ini kita menganut yang 5 tahapan, yaitu pra-analitik, analitik, pasca analitik, dan pasca analitik. Dari kelima tahapan ini, penyebab kesalahan hasil laboratorium yang terbanyak itu adalah di tahapan pra-analitik. Tahapan pra-analitik ini adalah meliputi mulai dari pengambilan sampel, ya, mulai dari persiapan bayi, pengambilan sampel, kemudian pengiriman. Jadi di tahapan pra-analitik ini, kesalahan laboratorium itu sampai 46 ke 68%. Kemudian kesalahan yang terbesar yang kedua dari penyebab kesalahan hasil laboratorium adalah tahapan pasca analitik, di mana pada tahapan pasca analitik ini adalah tahapan di mana laboratorium memberikan hasil, menyampaikan hasil ke vaskes pengirim maupun ke orang tua dari bayi yang diperiksa. Pada pasca analitik ini kesalahannya sampai 25 sampai 46%. Kesalahan yang ketiga ini pada tahapan pasca analitik sekitar 13 sampai 20%, di mana pada pasca analitik ini adalah tahapan di mana kita melakukan analisa terhadap hasil yang dilakukan dari pemeriksaan laboratorium. Sedangkan kesalahan yang berikut adalah pada tahap analitik. Jadi kalau kita lihat dari tahapan ini, kesalahan analitik sendiri di proses pemeriksaan itu cukup kecil, sekitar 7-13%. Pada tahapan pra-analitik, ini adalah tahapan di mana dilakukan pemeriksaan atau cek terhadap spesimen yang dikirim ke laboratorium. Jadi ini dilakukan di laboratorium sebelum dilakukan pemeriksaan. Di sini kesalahan hanya sekitar 3-5%. Jadi kalau kita lihat dari penyebab kesalahan hasil laboratorium ini, maka tahapan pra-analitik ini sangat penting karena disinilah penyebab kesalahan yang tertinggi. Sehingga dari sini kita perlu melakukan pelatihan-pelatihan terhadap tenaga-tenaga yang berperan di dalam tahapan pra-analitik ini. Persiapan untuk screening hipotiroid kongenital ini dimulai sejak bayi masih dalam kandungan ya. Jadi ini dilakukan persiapan calon ibu pada saat datang pemeriksaan antenatal care. Jadi pada saat pemeriksaan antenatal care ini sudah kita siapkan calon ibu maupun calon ayah dari bayi untuk nanti apabila bayinya lahir mau dilakukan pemeriksaan untuk screening hipotiroid kongenital ini. Jadi mulai kita paparkan apa manfaat ya, kita terangkan apa manfaat dari screening hipotiroid kongenital, tujuan dari program screening hipotiroid kongenital ini, kemudian kita jelaskan prosedur apa yang kita lakukan, kemudian kira-kira berapa banyak darah yang akan kita ambil, dan kapan waktunya kita melakukan pengambilan sampel. Sehingga nanti apabila bayinya lahir, kita tidak kesulitan lagi untuk meminta persetujuan dari orang tua bayi untuk screening hipotiroid kongenital ini. Kita harus melakukan informed consent, ya. Informed consent ini harus tercatat, baik itu orang tua setuju maupun tidak setuju. Kenapa harus dilakukan informed consent? Karena nanti apabila orang tua tidak setuju, apabila nanti suatu hari bahwa bayinya ternyata menderita hipotiroid kongenital, maka tidak lagi menuntut
kita sebagai pelayanan kesehatan tidak memberikan informasi terkait dengan screening hipotiroid kongenital ini. Jadi setuju tidak setuju harus dilakukan informed consent tertulis di rekam medis. Pada pengambilan spesimen ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu waktu pengambilan, kemudian pengisian data atau identitas bayi, persiapan pengambilan spesimen, kemudian metode pengambilan, bagaimana pengiriman atau transportasi, dan kesalahan-kesalahan apa yang bisa terjadi pada pengambilan spesimen. Kita lihat yang pertama, waktu pengambilan darah untuk screening hipotiroid kongenital. Waktu yang ideal untuk pengambilan sampel untuk screening hipotiroid kongenital ini adalah pada usia bayi 48 sampai 72 jam. Tetapi kita tahu saat ini sering persalinan itu, apalagi persalinan-persalinan normal, sebelum 48 jam bayi sudah dipulangkan. Sehingga kesulitan kita untuk melakukan pengambilan pada usia 48 sampai 72 jam. Jadi masih pada keadaan-keadaan begini masih diperkenankan bisa mengambil pada usia 24 jam. Ya, setelah bayi usia 24 jam ini boleh diambil. Lalu sampai kapan? Sampai usia berapa? Sampai bayi berusia 14 hari, karena disinilah yang masih dalam program SHK. Bagaimana dengan usia 0 sampai 24 jam? Pada usia 0 sampai 24 jam tidak diperkenankan untuk mengambil sampel untuk screening hipotiroid kongenital ini. Karena pada usia 0 sampai 24 jam akan terjadi secara fisiologis peningkatan dari TSH bayi, jadi TSH surge, di mana ini secara fisiologis begitu bayi lahir akan meningkat TSH-nya dan akan menurun secara perlahan dan akan normal dalam 48 ke 72 jam. Jadi tidak diperkenankan pada usia 0 sampai 24 jam karena ini akan memberikan hasil yang positif palsu. Lalu bagaimana usia 14 sampai 30 hari? Ini bukan lagi merupakan tahapan screening. Di sini sudah merupakan untuk tes diagnostik. Diharapkan dalam waktu di bawah 30 hari apabila bayi terdiagnosa dengan hipotiroid kongenital, maka bayi sudah mendapat penanganan. Jadi paling lambat pengambilan sampel ini diambil pada 14 hari. Setelah 14 hari nanti kita lihat tahapan apa yang harus dilakukan pada slide-slide berikut. Jadi ini saat untuk pengambilannya adalah 48-72 jam atau bisa 24-48 jam kalau mau dipulangkan. Jangan lupa kita harus berkoordinasi dengan dokter dan bidan atau nakes lainnya. Lalu siapa yang bisa melakukan pengambilan sampel untuk screening hipotiroid kongenital ini? Ini boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan berupa bidan, analis, perawat maupun dokter yang sudah terlatih untuk pengambilan darah tumit bayi untuk membuat dried blood spot ya. Bagaimana kalau tidak memungkinkan untuk dilakukan pada usia 24 sampai 48 jam? Karena bayinya pulang, maka kita meminta ini agar dilakukan pada saat kunjungan rumah atau diminta ibu untuk membawa bayinya kembali keesokan harinya ke rumah sakit. Jadi kalau di daerah ya, kita pernah kerja di puskesmas, kita lihat di daerah-daerah kecamatan itu banyak bidan-bidan yang melakukan kunjungan rumah. Jadi mungkin ini boleh dilakukan pada saat kunjungan rumah bila tidak memungkinkan diambil pada saat bayi sebelum pulang. Kemudian persiapan yang berikut adalah persiapan pengisian data di kertas saring. Sebelum kita melakukan pengambilan darah bayi, kita harus melakukan pengisian data di kertas saring. Jadi kita lihat nanti gambar kertas saringnya, kita harus mengisi semua data di kertas saring dengan lengkap sesuai dengan form yang sudah disiapkan. Lalu yang perlu diperhatikan adalah jangan menyentuh bulatan kertas saring. Ya. Kenapa? Kalau kita menyentuh bulatan kertas saring ini akan menyebabkan kertas saringnya kotor, misalnya oleh lemak yang ada di tangan kita, dan pastikan kertas saring ini tidak tercemar oleh cairan atau bahan lain yang bisa menyebabkan kertas saring ini kotor. Lalu pastikan data
selain ditulis secara lengkap dan harus ditulis dengan benar. Ya. Jadi ini kertas saringnya, contohnya. Kita lihat di sini ada halaman depan, halaman belakang ini ya. Kalau kita lihat yang lubang, yang bulat-bulat di atas, bulatan itulah yang merupakan kertas saring. Kemudian ada data-data di bawah. Ini semua harus diisi oleh vaskes primer yang melakukan pengambilan sampel. Jadi sebelum diambil darah, isi dulu semua data ini supaya tidak lagi nanti setelah darah diambil baru diisi, ini bisa mencemari kertas saring. Data-data ini diharapkan semua terisi dengan benar. Kenapa harus terisi dengan benar? Karena ini sangat penting, pertama untuk laporan dan yang kedua untuk tindak lanjut. Kalau data-data ini tidak lengkap, maka nanti kita akan kesulitan untuk membuat laporan hasil dan untuk melakukan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan. Jadi di sini ada mulai data dari rumah sakit, nama ibu, nama ayah, nomor telepon. Di sini yang sering menjadi masalah adalah nomor telepon sering tidak lengkap. Ya, jadi kurang satu karakter saja sudah menyulitkan bagi kita. Jadi diharapkan di sini nomor telepon harus benar-benar diisi dengan benar, termasuk nomor telepon orang tua dan nomor telepon dokter penanggung jawab atau bidan penanggung jawab. Kemudian tanggal lahir dan tanggal spesimen, lalu nanti ada keterangan-keterangan yang dibawa termasuk apakah ada transfusi, apakah bayinya bayi sehat atau bayi sakit, apakah ibunya ada memakan obat-obat anti tiroid. Data ini diminta diisi menggunakan ballpoint yang berwarna hitam atau biru dan pasti tidak luntur sehingga nanti kita bisa membaca dengan jelas. Kemudian gunakanlah huruf kapital. Dengan huruf kapital diharapkan kita kesalahan pembacaan akan semakin minimal. Kenapa kalau misalnya data ini tidak lengkap? Atau ada kesalahan penulisan data. Ini akan menyebabkan kesalahan pada kita waktu menginterpretasi, lalu menghambat informasi serta menghambat tindak lanjut dari hasil. Kemudian kita perlu mempersiapkan alat. Secara umum, alat-alat yang kita pakai untuk pengambilan sampel ini sama dengan pengambilan sampel yang lain. Di sini sebagai tambahannya adalah kita menggunakan ada lancet, nanti lancetnya yang khusus, kemudian kertas saring, lalu kita butuh rak pengering. Yang lain sama, ada alkohol 70%, tempat sampah, kapas alkohol, kasa. Ini sama seperti yang lain. Jadi kalau kita lihat ini kira-kira yang kita butuhkan untuk pengambilan sampel ini. Kalau rak pengering yang kita lihat di sini, rak pengering yang nomor 7 ini. Rak pengering ini tidak usah susah-susah harus membeli yang udah jadi. Dengan mudah membuatnya, kita mengambil karton yang tebal. Kita gunting, kita lubangi begini, sudah jadi. Jadi tidak susah untuk membuat rak pengering. Yang penting mungkin yang harus kita ingat adalah mengenai pemilihan lancet. Lancet untuk pengambilan screening hipotiroid kongenital ini adalah lancet yang berbentuk pipih, ujungnya seperti pisau ya, pipih seperti pisau, biasa kita kenal dengan blade tip lancet. Jadi ini tujuannya agar dia memotong kapiler dengan lebar yang sudah ditentukan, sehingga dengan memotong ini kita mengharapkan jumlah darah yang keluar cukup. Jadi tidak diperkenankan kita mengambil menggunakan lancet yang biasa kita gunakan seperti untuk mengambil darah untuk pemeriksaan gula darah yang dari kapiler. Karena kalau kita menggunakan itu darahnya tidak akan cukup. Jadi kita harus memilih lancet yang blade tip. Ini ada beberapa produk ya, kita semua bisa tahu, bisa pilih mau produk yang mana, tetapi kita harus memilih blade tip lancet ini dengan kedalaman yang maksimal 2 mm. Jadi kita mengharapkan ini kedalaman 2 mm, sehingga nanti ini cukup untuk darah yang kita butuhkan. Lalu setelah kita memilih lancet, sekarang kita mau menentukan lokasi penusukan. Lokasi penusukan, kalau kita lihat pada gambar ini, yang pertama kita lihat di sini. Ini kira-kira tumit bayi. Daerah yang aman adalah daerah
tumit bagian lateral di sini. Dan kalau kita lihat di gambar yang merah, karena di sini adalah diharapkan pembuluh darah banyak, tetapi dia masih jauh dari tulang dan persarafan. Ya. Lalu tidak diperkenankan untuk memanggil pada bagian ujung dari tumit di sini, karena di sini sangat dekat dengan tulang, takut nanti dia mengenai tulang. Jadi kalau untuk melihat membuat areanya yang amannya adalah kita tarik garis lurus dari ibu jari kaki dan ini jari kelingking kaki ke arah tumit, kita ambil bagian lateralnya. Tetapi jangan di bagian ujung. Ini ya, jangan di bagian ujung karena pada bagian ujung ini sangat dekat dengan tulang yang kita takut nanti dia ini bisa mengenai tulang. Lalu waktu mengambil darah, posisikan tumit bayi ini, kaki bayi lebih rendah dari kepala. Tujuannya adalah untuk aliran darah yang lancar sehingga kita dapat darah yang cukup. Lalu bagaimana prosedur pengambilan spesimen? Untuk pengambilan spesimen, agar bayi tenang, pengambilan spesimen ini dapat dilakukan sambil bayinya disusui oleh ibunya, sehingga bayinya mungkin akan lebih nyaman dengan posisi ada sentuhan dari ibunya. Jadi ada perlekatan kulit bayi dengan kulit ibu. Ya. Tetapi yang perlu kita perhatikan juga, nanti dengan kita minta ibunya menggendong bayi, malah ibunya yang tidak tenang. Jadi kalau memang ibunya tidak tenang, ini bisa bayi dibaringkan saja dengan posisi kepala lebih tinggi atau digendong oleh nakes lain. Jadi jangan nanti kita minta bayi tenang digendong oleh ibu, tetapi yang jadi masalah justru ibunya. Kemudian pastikan lakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air bersih mengalir dan pakailah sarung tangan. Ya, jadi ini seperti biasa ya, sarung tangan lupa. Kemudian sebelum dilakukan pengambilan darah, hangatkan tumit bayi ya, hangatkan tumit bayi. Mohon izin mungkin ini Indah Wulansari agak mencoret, jangan nanti makin banyak, takutnya saya tertutup nanti slide-nya ya. Mohon ini, karena muncul coretan-coretan, ini saya lihat Indah Wulansari ya. Terima kasih ya. Oke, bagaimana menghangatkan tumit bayi yang akan ditusuk? Untuk menghangatkan ini, yang paling aman adalah dengan menggosok-gosok dengan jari saja. Ya, gosok-gosok dengan jari sampai nanti tumit bayinya hangat. Sebelum menghangatkan tumit bayi ini, kadang yang sering kita lupa adalah tangan dari petugas lebih dingin dari tumit bayi, sehingga malah panas dari tumit bayi pindah ke tangan. Ya, jadi pastikan tangan kita juga jangan dingin. Jangan nanti karena petugasnya sudah stres, ketakutan untuk mengambil, malah tangannya yang dingin dulu. Ya, jadi pastikan tangan petugas juga hangat, lalu melakukan menggosok-gosok dengan jari. Kemudian menghangatkan bisa dengan cara yang lain, dengan menempelkan penghangat elektrik atau dengan menggunakan penghangat bayi. Tetapi mungkin menggunakan penghangat elektrik ini agak sulit ya, tidak semua, apalagi kalau di pedalaman ya yang jauh, mungkin penghangat elektrik ini susah didapat, penghangat bayi juga susah, tetapi kalau di rumah sakit mungkin ini ada. Lalu yang menjadi isu memang adalah masalah menempel handuk hangat. Salah satu cara untuk menghangatkan tumit bayi ini adalah dengan menempel handuk hangat pada tumit bayi. Tetapi untuk menempel handuk hangat ini harus kita perhatikan handuk hangat yang kita tempel, yaitu tidak boleh lebih dari 42 derajat Celcius dan waktunya 3-5 menit. Ya. Ini salah satu yang kami dapat informasi ketakutan dari petugas-petugas kesehatan, sehingga di Sumatera Utara rendah cakupan kita
Karena ketakutan dari petugas untuk melakukan ini karena ada isu yang lalu sepertinya apa ya, dibilang karena kejadiannya karena mengambil sampel SK. Jadi pada takut. Tetapi tidak usah takut bahwa menempel handuk hangat ini diperkenankan. Sepanjang kita boleh mengukur handuk yang pakai itu tidak lebih dari 42 derajat Celcius dan waktunya 3-5 menit. Kalau memang kita tidak bisa mengukur suhunya, sebaiknya kita tidak menggunakan handuk hangat karena sangat subjektif, ya. Hangat menurut saya belum tentu hangat menurut teman gitu ya. Jadi kita harus terukur ya. Menentukan hangatnya ini harus terukur, dia tidak boleh lebih dari 42 derajat Celcius. Jadi yang paling aman adalah selama ini kita melakukan dengan menggosok-gosok dengan jari, ini juga cukup efektif. Kita lihat darah yang kita butuhkan juga cukup. Jadi kami menganjurkan cukuplah menggosok-gosok dengan jari saja. Lalu setelah kita hangatkan, sekarang kita melakukan pengambilan spesimen. Ya. Melakukan pengambilan spesimen ini, kita pertama bersihkan area yang akan ditusuk dengan antiseptik kapas alkohol 70%. Jadi tadi setelah kita tentukan area yang akan kita tusuk, bersihkan area yang akan kita tusuk, dan setelah dibersihkan dengan alkohol, pastikan ini kering. Biarkan kering sebelum ditusuk, karena nanti kalau dia masih ada alkoholnya, hasilnya nanti akan merusak kertas saring. Kita bisa lihat nanti kira-kira bagaimana kertas saring yang tercemar dengan alkohol. Ya. Kemudian setelah kering, dengan lancet steril, dengan kedalaman 2 mm. Ya. Seperti tadi kita jelaskan, gunakan lancet dengan ujung berbentuk pisau, ya, yang kita kenal dengan blade tip lancet. Jadi tidak usah takut menusukkan ini karena memang kedalaman dari lancet yang kita pakai itu sudah 2 mm. Jadi tidak akan bisa lebih dari 2 mm yang akan tertusuk. Jadi ini sudah dirancang untuk aman dilakukan penusukan. Yang kita khawatirkan karena ragu menusuk, kedalamannya tidak cukup, darahnya menjadi tidak cukup. Ya. Setelah tumit usap tetes darah pertama dengan kasa steril. Jadi tetes pertama itu jangan ditampung, kita usap dengan steril. Lalu kita tunggu darah nanti keluar dengan terbentuk tetes darah yang cukup besar. Ya, untuk ini dengan lembut kaki bayi. Tetapi pijatan ini tidak boleh terlalu kencang. Ya, kadang kita nggak menyadari tangan kita ini memegang erat-erat ini kaki bayi. Kalau kita pencet terlalu kuat, maka nanti dia akan menghambat refill dari darah. Tetesan itu tidak akan keluar. Ya. Jadi cukup dengan lembut saja dipegang. Kemudian hindari gerakan memeras. Jadi tidak boleh diperas karena dengan memeras yang kita khawatirkan adalah bisa terjadi hemolisis atau darah nanti tercampur dengan cairan jaringan. Jadi cukup dengan lembut, kita tunggu tetesannya besar, tidak usah terburu-buru. Tidak usah terburu-buru untuk langsung meneteskan, tunggu tetesannya cukup besar, baru dia teteskan ke lubang kertas saring. Kalau kita lihat tadi kertas saring di slide sebelumnya, bahwa di sana ada 5 lubang, A, B, C, D, E. Kita cukup mengisi pada kertas saring A dan B. Ya, A dan B. Tidak perlu kita mengisi seluruhnya sampai 5. Karena saat ini kita masih hanya membutuhkan ini untuk screening hipotiroid kongenital. Jadi ini disiapkan banyak sebenarnya katanya kalau kita melakukan screening untuk bayi baru lahir yang lain. Jadi kita mungkin butuh pemeriksaan-pemeriksaan yang lain yang untuk screening hipotiroid kongenital. Lalu setelah bulatan terisi penuh, maka teteskan di kertas saring. Pastikan tetesan ini kita meneteskan dari satu sisi. Jadi tadi kalau kita lihat sisi kertas saring ada depan, ada belakang. Untuk meneteskan ini, teteskan dari satu sisi, dari depan.
jangan meneteskan dari depan dan belakang. Jadi biarkan tetesan yang dari depan dia meresap sampai ke bagian belakang. Jadi dia harus tembus kedua sisi, ya. Harus menembus sisi depan dan sisi belakang. Kemudian hindarkan tetesan yang berlapis-lapis. Lapis-lapis ini mempengaruhi hasil nanti. Bisa kita lihat pada gambar-gambar berikut. Seolah-olah nanti kita ini dengan jumlah yang berlebih 2 kali lipat. Jadi kalau kita bayangkan seperti di kimia mungkin memipet ya, kita memipet jadi 2 kali gitu. Jadi jangan meneteskan berlapis-lapis karena akan memberikan hasil yang nanti false tinggi. Lubang A penuh, kita mengulangi tetesan yang kedua ke lubang B. Kalau ternyata tidak cukup darahnya, maka kita dianjurkan untuk melakukan tusukan ulang di tempat yang berbeda dan menggunakan lancet baru. Setelah darahnya keluar, teteskanlah di C, D, E. Jadi jangan lagi meneteskan ke A dan B. Karena nanti kalau kita teteskan ke A dan B itu mungkin akan muncul sampel yang berlapis-lapis. Ya, jadi kita bisa ada peluang ada 5 lubang yang bisa kita isi. Ya. Sesudah bulatan terisi penuh, kita pastikan darahnya cukup, maka tekan bekas tusukan dengan menggunakan kapas steril sambil mengangkat tumit bayi sampai berada di atas kepala. Bekas tusukan ini tidak perlu diberikan plester. Lama dengan posisi kaki lebih tinggi daripada kepala. Karena ditakutkan ini masih apa ya, ada yang mengatakan kalau dengan ini nanti lemnya sendiri akan bisa menyebabkan masalah pada kulit bayi. Jadi tidak dianjurkan kecuali dalam keadaan tertentu, misalnya darahnya sulit berhenti, maka ini boleh diberikan plester. Lalu setelah kita ambil, tahapan yang penting yang berikut adalah pengeringan spesimen. Segera letakkan spesimen yang sudah kita ambil dengan posisi horizontal di rak pengering. Jadi ini kita meletakkannya dengan saling silang menyilang ya, jangan searah karena nanti yang ditakutkan adalah bisa darah pada kertas saring A bisa menyentuh darah pada kertas saring pasien B. Jadi harus silang sehingga dia tidak menyentuh antara darah pasien A dengan pasien B. Kemudian biarkan spesimen ini mengering sekitar 3-4 jam. Bagaimana kita bisa melihat ini? Bahwa ini sudah kering baik, ini nanti warnanya kita lihat akan berbeda dengan warna waktu tetesan baru, jadi dia akan berwarna merah gelap. Lalu hindarkan menyimpan ini di laci, karena nanti ini ditakutkan menjadi lembab. Kemudian kalau untuk mengeringkan jangan kena panas atau sinar matahari langsung, atau tidak boleh ini juga dilakukan pengeringan menggunakan alat pengering. Jadi biarkan kering di suhu kamar. Lalu jangan meletakkan pengering ini berdekatan dengan bahan-bahan yang mengeluarkan uap seperti cat, aerosol, dan insektisida. Jadi ini kira-kira kita bisa lihat bagaimana kita menyusun kertas saring, bersilangan antara, selang-seling antara kertas saring yang pertama dengan kertas saring yang kedua. Ini kita lihat bagaimana spesimen yang baik. Jadi spesimen yang baik ini adalah apabila dia memenuhi bulatan kertas saring. Ya. Jadi dengan ini kita akan bisa mendapatkan sampel yang kita butuhkan. Kalau dia nanti tidak memenuhi, maka kemungkinan bisa hasil false negatif, atau kalau dia berlapis-lapis bisa menjadi false positif. Ya. Ini contoh-contoh spesimen yang tidak baik. Yang pertama kita lihat yang di sebelah kiri, ini sampelnya tidak cukup ya, terlalu sedikit tetesannya. Risikonya adalah
false negatif. Ya. Kemudian yang kita lihat tetesan darah pada yang kedua ini tidak menembus. Jadi di depan sebenarnya kita lihat udah penuh, tetapi ternyata tidak menembus bagian belakang. Ini juga akan bisa memberikan hasil false negatif. Lalu tetesannya sedikit-sedikit, banyak, tetapi kecil-kecil. Ini juga nggak bisa karena nanti kita butuh mengambil sampel itu menggunakan perforator yang ukurannya sudah ditentukan. Jadi tidak bisa kita menggabung-gabung tetesan ini gitu. Jadi hindari tetesan yang kecil-kecil walaupun banyak. Kemudian hindari yang kompres yang tertekan. Kalau dia sampelnya tertekan, maka di eh, sampel ini nanti akan mencemari daerah yang tertekan kemana dia menekan, sehingga ini akan mengurangi volume yang harusnya di kertas saring, sehingga ini beresiko untuk terjadi hasil false negatif. Kemudian kalau kita lihat ini sampel yang di kanan ini yang berlapis ya, kita lihat itu ada ketebalannya berbeda ya. Kemudian yang paling bawah itu adalah kalau terjadi ada kontaminasi, ini memberikan hasil yang inakurat. Ini mungkin ada gambar lain yang bisa kita lihat. Pastikan mengirim sampel tadi kering gambar yang ketiga ini. Ini adalah sampel belum kering sudah dikirim. Jadi kita belum menunggu 3 sampai 4 jam. Lalu kalau meneteskan darah terlalu banyak diteteskan ke kedua sisi, kita lihat gambar kiri yang paling bawah itu akhirnya bisa menjadi terlalu tebal ya. Kemudian kalau dia kita peras tadi bisa menyebabkan cairan dari jaringan akan mempengaruhi kertas saring. Lalu kalau kita lihat gambar yang berikut alkohol, kalau tidak kering alkoholnya akan menyebabkan kertas saring, sebaran darah di kertas saring tidak merata. Lalu itu yang berikut adalah tetesan-tetesan yang berlapis-lapis. Jadi kalau kertas saring kualitasnya tidak baik, maka akan bisa menyebabkan yang pertama hasil yang false negatif. Ini hasil false negatif bisa disebabkan oleh jumlah atau volume sampel yang terlalu sedikit dan kompresi pada sampel. Sedangkan hasil yang false positif bisa disebabkan oleh tetesan yang berlapis-lapis atau memberikan tetesan pada kedua sisi kertas saring, dari depan dan dari belakang. Jadi ini harus kita hindari. Lalu setelah kering, sekarang bagaimana kita mengirim kertas saring? Setelah kertas saring kering, masukkan kertas saring ke dalam plastik Ziploc. Kenapa kita memasukkan ke dalam plastik Ziploc? Ini tujuannya adalah supaya kertas saring tersebut tidak menjadi kotor dan tidak menjadi lembab. Ya. Jadi masukkan ke plastik Ziploc, nanti plastik Ziploc-nya masuk ke amplop. Ya. Lalu nanti kita kirim ke ekspedisi. Biasanya di ekspedisi nanti amplop ini akan dilapis lagi dengan kantong plastik untuk menghindari apabila pada pengiriman ada air ya, tetesan hujan misalnya. Yang mungkin menjadi perhatian kita ini adalah kapan kertas saring ini harus dikirim. Kertas saring ini sudah harus dikirim sebelum 7 hari. Ya. Tidak boleh lebih dari 7 hari sejak pengambilan spesimen diambil. Kemudian kita harus memperhitungkan berapa hari, berapa lama kertas saring ini di perjalanan sampai ke lab rujukan. Jadi perjalanan pengiriman tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi 10 hari setelah diambil, ini sudah harus sampai di lab rujukan untuk boleh dilakukan segera pemeriksaan. Yang menjadi masalah, kami beberapa kali mendapat masalah pengiriman ini. Bisa sampel ini diambil sudah 2 bulan yang lalu baru dikirim. Secara kertas saring ini sebenarnya bisa disimpan 2-8 derajat Celcius bertahan hingga 1 tahun. Tapi kita balik lagi bahwa screening hipotiroid kongenital ini target kita adalah sampai di bawah 3 hari dan sudah harus dilakukan tindakan. Jadi kalau dikirim sudah lebih dari 2 bulan, ini kami masukkan menjadi sampel karena tidak ada lagi
screening hipotiroid. Ini yang penting. Lalu ada bayi yang disebut dengan kategori khusus. Di sini pengambilan spesimen berbeda ya pada bayi-bayi dengan kondisi khusus. Yang masuk dengan kondisi khusus ini adalah bayi-bayi yang mempunyai risiko mengalami hipotiroid kongenital. Yang termasuk pada kondisi khusus ini yaitu bayi-bayi yang prematur, umur kehamilan kurang dari 34 minggu atau berat badan lahir kurang dari 2.500 gram. Kemudian bayi berat lahir rendah atau bayi berat lahir sangat rendah. Lalu bayi yang sakit yang dirawat di NICU, serta bayi kembar. Bayi kembar ini terutama bayi kembar dengan jenis kelamin yang sama. Jadi katanya bayi yang lahir kembar dengan jenis kelamin yang sama ini mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk terjadi hipokongenital. Ini dilakukan pengambilan 2 atau 3 kali tergantung pada umur kehamilan dan berat ringannya penyakit. Jadi ini kalau kita masuk kategori bayi dengan kondisi, kita harus berkoordinasi dokter anak yang merawat. Kira-kira kita mengambilnya 2 atau 3 kali kita diskusikan bersama. Ya. Jadi pengambilan pertama sama seperti yang bayi sehat diambil pada usia 48 sampai 72 jam. Dan kalau pada bayi-bayi sakit, maka ini diharapkan diambil segera sebelum mendapat tindakan transfusi atau mendapat nutrisi parenteral dan pemberian antibiotik. Pengambilan sampel pada bayi kondisi khusus ini untuk pengambilan kedua dilakukan 2 minggu setelah pengambilan spesimen yang pertama, dan pengambilan ketiga dilakukan pada usia bayi sudah pada usia 28 hari. Ya. Jadi hal yang perlu diperhatikan, pastikan bahwa sampel yang diambil sudah memenuhi syarat sebelum bayi dipulangkan, karena ini akan menyulitkan apabila ternyata nanti tidak memenuhi syarat. Kita tadi untuk meminta izin dari orang tua sudah sulit, apalagi untuk mengambil ulang. Belum lagi kesulitan untuk mendatangkan bayinya, meminta izin pun kita sudah sulit ya. Jadi diharapkan pastikan ini diambil sudah memenuhi syarat sebelum bayi pulang. Pastikan koordinator di puskesmas memastikan bahwa kalau stempel baik sebelum dikirim ke lab rujukan. Lalu sekarang kita mau melihat tindak lanjut dari screening. Kalau tes laboratorium yang dilakukan, maka ada 2 kemungkinan hasil di TSH Yunatus ini. Yang pertama, kadar TSH kurang dari 20 mikrounit per mililiter, maka ini dianggap normal. Pada kadar TSH yang normal, hasil akan ditarik. Jadi teman-teman kalau ada yang kurang dari lebih dari 7 hari boleh menekan ke lab, kira-kira bagaimana. Kemudian kalau TSH lebih dari 20 mikrounit per mililiter, maka ini dianggap positif. Pada yang positif ini, kita harus melakukan pemeriksaan ulang ya, resampel. Dilakukan ini, biasanya kita langsung, kalau sudah lebih dari 20 mikrounit per mililiter, maka kita melakukan pengambilan sampel untuk konfirmasi. Jadi, kita melakukan pemeriksaan konfirmasi dengan melakukan pemeriksaan TSH dan FT4 dari sampel serum. Apabila lebih dari 20 mikrounit per mililiter ini, lab rujukan akan mengabari vaskes maupun orang tua dari bayi kurang dari 24 jam setelah hasil didapat. Jadi inilah tadi mengapa kita penting membuat data tadi sehingga ini boleh dilakukan dengan cepat bayi maupun dokter atau bidan yang menangani bayi ini untuk segera kita melakukan pengambilan sampel serum ya. Untuk selanjutnya kita lakukan pemeriksaan TSH dan FT4. Tes konfirmasi ini ya dilakukan di wilayah
dekat ke tempat tinggal bayi juga boleh kalau di sana ada fasilitas yang bisa melakukan pemeriksaan TSH atau FT4 dengan metode ELISA atau FEIA yang kuantitatif. Jadi memang dianjurkan bahwa pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan di laboratorium di mana dilakukan tempat pemeriksaan screening. Tetapi jika kesulitan, maka ini boleh dilakukan di lab yang terdekat, tetapi pastikan bahwa lab itu pertama labnya ya terakreditasi dan melakukan metode dengan ELISA atau FEIA. Yang menjadi kesulitan di dalam tes konfirmasi ini yang kami alami selama ini adalah yang pertama, izin dari orang tua untuk diambil kembali darahnya. Kemudian yang menjadi perhatian mungkin dari kita, dari terutama yang dari lab adalah bagaimana supaya sampel yang diambil ini serumnya ini memang kualitasnya baik. Jadi jangan ada hemolisa. Karena kalau hemolisa ini akan kami tolak. Kita bisa membayangkan kalau tadi meminta izin sulit, kita ambil hemolisa lagi, mau diambil lagi. Ini orang tua tidak bersedia karena pernah memang kejadian setelah diambil kita terima hemolisa, kita minta ulang, orang tua sudah tidak bersedia. Jadi tolong kalau ketemu hasil dengan TSH neonatusnya positif, perlu untuk dilakukan konfirmasi, pastikanlah pengambilan darah ini dilakukan di tempat yang memang petugasnya apa ya, punya skill untuk mengambil darah vena untuk nanti kita ambil serum. Jadi yang dikirim itu adalah serum ke lab rujukan. Jadi di prosedur pemeriksaan di sini bahwa tadi seperti kami sampaikan ada tahapan praanalitik di lab. Tahapan praanalitik ini adalah kita memastikan bahwa spesimen yang kita terima memenuhi syarat baik itu secara teknis maupun secara administratif. Kemudian dia disimpan di plastik ziplock. Setelah kita terima di lab itu bisa kita simpan pada minus 20 derajat pada 2-8 atau dalam suhu minus 20 sampai kita waktu melakukan pekerjaan pemeriksaan. Jadi kalau misalnya belum cukup kuota sampel yang harus kita running, kita boleh simpan dulu tetapi perhatikan temperaturnya. Kemudian kita harus melakukan registrasi seperti biasa supaya jelas identitas dari pasien dan identitas sampelnya ya. Perhatikan tadi jangan kompresi, jangan di waktu mengirim tidak kompresi di kita nanti kompresi. Jadi kita harus melihat bahwa pengiriman tidak terkompresi, kita simpan sampai kita lakukan pemeriksaan juga tidak terkompresi. Kemudian perhatikan spesifikasi kertas saring. Jadi ini kita harus memastikan kertas saring yang kita pakai itu adalah yang sesuai dengan standar. Kita tahu ada beberapa produk kertas saring, jadi diharapkan kita memilih kertas saring yang sudah direkomendasikan dari dari program ini. Pastikan kertas saringnya seperti tadi bersih, kering, dan tidak kotor, tidak terpapar bahan kimia. Kemudian pada persyaratan spesimen, kita pastikan tadi bahwa darahnya cukup, dia kering, tidak berjamur, tidak rusak, berwarna gelap, dan tidak bermudar pada sisi lingkaran. Jadi ini adalah alat yang kita pakai, kita memakai alat dari Kementerian Kesehatan dari Perkin-Elmer. Ini alat yang kita pakai di Adamalik, ini memang masih semi otomatis, ada alat yang otomatis. Jadi di sini kita lihat mulai dari punchernya, kemudian ada page-nya, kemudian ada washer dan ada Victor 2D. Di sinilah nanti kita membaca berapa kadar TSH-nya. Di sini ini dilakukan, jadi seperti tadi kita punchernya itu kira-kira begini, kita lubangi sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan, baru nanti kita larutkan, nanti baru dianalisa akan keluarlah hasil seperti ini Jadi di lab rujukan itu pencatatan secara administratif dan pastikan sampel memenuhi syarat. Sampel diambil dari kertas saring, dimasukkan ke microplate, lalu proses pemeriksaan hingga hasil didapat, kemudian hasil akan diinput, dikirim ke vaskes pengirim. Kalau hasil lebih dari 20 tadi diminta untuk
pengiriman sampel untuk tes konfirmasi. Jadi poin penting adalah dari tahapan pra-analitik, mulai sosialisasi, advokasi, edukasi termasuk pelatihan. Kemudian pra-analitik kita mencek sampel yang kita terima kualitasnya baik atau tidak. Kemudian di analitik nanti kita melakukan pemeriksaan. Ya. Jadi di pasca analitik melakukan pelaporan yang untuk selanjutnya dilakukan tindak lanjut. Inilah poin penting. Kemudian kami tambahkan mungkin ini sedikit mengenai pencatatan karena ini mungkin nanti siapa tahu teman-teman akan diberi apa ya kewajiban untuk melakukan pemeriksaan. Jadi mungkin yang kami share di sini pengalaman yang sudah kita lakukan karena ini penting dalam pelaporannya. Jadi kita melakukan pencatatan mulai dari registrasi di SIM RS, pencatatan hasil pemeriksaan di rumah sakit online. Jadi apabila hasil sudah selesai, kami memasukkan semua di rumah sakit online. Lalu kita membuat laporan mingguan ya. Setiap minggu laporan pemeriksaan ini kita laporkan ke Kementerian Kesehatan dan dilakukan evaluasi mingguan. Jadi kita rutin mengadakan pertemuan dengan kementerian untuk evaluasi progres dari pemeriksaan SHK ini. Kemudian laporan bulanan, lalu ada laporan hasil pemeriksaan ke Vaskes pengirim. Semua Vaskes yang mengirim kita laporkan hasilnya. Kemudian perlu kita lakukan pencatatan untuk klaim biaya pemeriksaan. Pencatatan untuk klaim biaya ini sangat penting ya. Jadi kita minta Vaskes pengirim ini harus bisa menentukan biayanya dari mana. Perlu kami sampaikan mungkin ini yang menjadi, mungkin nanti diskusi kita setelah ini terkait sebenarnya bagaimana biaya pemeriksaan SHK ini. Tapi saya rasa mungkin nanti didiskusi saja. Kemudian kita perlu melakukan pencatatan pengiriman BMHP. Jadi semua hasil di lab rujukan kita masukkan di rumah sakit online. Ini bisa nanti sejawat boleh lihat kalau ada yang dikirim boleh dibuka di rumah sakit online hasilnya bagaimana. Kemudian kita melakukan ini pencatatan berapa sampel yang kita terima, berapa sampel yang ternyata reject, dan berapa sampel yang kita periksa, berapa yang TSH-nya tinggi, berapa yang sudah dilakukan konfirmasi. Ini selalu kita lakukan ya. Jadi untuk klaim biaya ini dananya sebenarnya dari pemerintah ada, bisa menggunakan dana APBN, bisa menggunakan dana dari daerah berupa dana alokasi khusus ya, non fisik biasanya. Tetapi ada juga yang mandiri, dipersilahkan. Ada rumah sakit yang mau mandiri karena malas dengan ribet administratif, bekerjasama mandiri dengan rumah sakit ada Malik. Jadi ini seperti ini kira-kira pencatatan BMHP. Sebagai ringkasan, ini pemeriksaan SHK merupakan pemeriksaan yang harus dilakukan pada semua bayi baru lahir di usia 48 sampai 72 jam. Aspek preanalitik yaitu persiapan pengambilan sampel hingga transportasi ke laboratorium merupakan komponen penting demi menjamin hasil yang valid. Bila hasil tinggi, lakukan telusur untuk konfirmasi dengan pengambilan sampel serum untuk pemeriksaan TSH dan FT4 dan lakukan pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan. Ini mungkin bisa kita lihat sebentar. Kartu kertas saring, kapas, alkohol 70%, kasa steril, dan rak pengering kertas saring. Kertas saring jangan sampai tercemar oleh air, teh, kopi, minyak, susu, cairan antiseptik, bedak, dan kontaminan lainnya. Prosedur pengambilan spesimen darah. Selanjutnya, posisikan kaki lebih rendah dari kepala bayi. Tentukan lokasi penusukan pada bagian lateral atau medial tumit, yaitu daerah yang berwarna merah. Usap lokasi penusukan dengan kapas beralkohol, biarkan mengering. Kemudian, tusuk tumit agak dalam dengan lancet. Usap darah pertama dengan kain kasa steril. Lalu, pijat tumit dengan lembut sampai keluar tetes darah yang cukup besar. Hindari gerakan memeras, karena akan mengakibatkan hemolisis atau darah tercampur cairan jaringan. Selanjutnya, teteskan darah ke tengah bulatan kertas saring sampai bulatan terisi penuh dan tembus kedua sisi. Hindari tetesan darah berlapis-lapis. Ulangi meneteskan darah ke atas bulatan lainnya. Bila darah tidak cukup, tusuk kembali tumit di titik yang berbeda dengan menggunakan lancet baru. Sesudah kedua bulatan kertas saring terisi penuh,
Tekan bekas tusukan dengan kasa atau kapas steril sambil mengangkat tumit bayi sampai berada di atas kepala bayi. Bekas tusukan tidak perlu diberi plester ataupun pembalut. Cara pengiriman spesimen. Setelah kering, spesimen siap dikirim. Cara pengirimannya, spesimen harus disusun berselang-seling agar bercak darah tidak saling bersinggungan. Atau, sisipkan kertas di antara bercak darah. Atau masukkan spesimen ke dalam kantong khusus. Masukkan ke dalam amplop dan sertakan daftar spesimen yang dikirim. Pengiriman dapat dilakukan oleh petugas pengumpul spesimen atau jasa pengiriman swasta. Baik, terima kasih. Kami kembalikan ke Dr. Agnes, moderator. Mau nanya nih. Baik dokter, terima kasih dok. Sungguh sangat bagus dok materi pemaparan mengenai screening hipotiroid kongenital kali ini. Saya rasa sudah banyak sekali yang ingin bertanya dok. Boleh kita mulai untuk sesi tanya? Ya, Buka foto kau, buka. silakan Dr. Agnes. Pemeriksaan SHK dengan menggunakan sampel ETA. Lalu yang kedua, bagaimana proses sampel pemeriksaan TSH di laboratorium dengan kertas saring? Apakah menggunakan pelarut apa untuk melarutkan sampelnya? Mungkin satu pertanyaan dulu ya dok ya. Ya, maaf tadi sepertinya jaringannya ini. Oh iya dok. Darah ETA katanya ya ulang. tadi. Iya dok. Apakah bisa dengan darah ETA? Apakah boleh dengan darah ETA dok untuk pemeriksaan SHK? Itu yang pertama dok. Lalu yang kedua, pemeriksaan sampel TSH di laboratorium rujukannya mungkin dengan prosedur bagaimana dan menggunakan pelarut apa gitu dok? Ya. Jadi ini kita untuk pengambilan sampel SHK ini seperti tadi sudah dijelaskan, kita tidak boleh menggunakan darah EDTA. Kita langsung mengambil darah dari kapiler. Karena nanti EDTA ini kan akan mengganggu. Jadi kita mengambil dari darah kapiler tanpa antikoagulan. Jadi diambil dari tumit bayi. Karena kalau kita pikir darah EDTA ini sebenarnya malah menyulitkan kita ya. Screening ini kalau kita lihat sebenarnya tujuan utamanya kan untuk mempermudah pengambilan karena kalau untuk bayi baru lahir kalau disuruh mengambil darah dari vena tentu tenaga yang skillnya untuk bisa mengambil darah dari bayi kan sulit. Makanya diambillah darah dengan kapiler karena sangat mudah dengan hanya melakukan penusukan di daerah tumit bayi. Kalau memungkinkan tadi dengan menggunakan serum, udah kita langsung ke diagnostik. Kita berarti langsung melakukan pemeriksaan TSH mau TSH tidak TSH neonatus ya, langsung TSH namanya. Dan FT4. Tetapi kan ini sulit untuk bisa mampu laksana untuk semua bayi baru lahir karena tidak semua petugas kesehatan mampu untuk mengambil darah bayi baru lahir gitu. Jadi kami rasa dengan EDTA, kenapa harus EDTA? Atau mungkin karena ada pengambilan sampel untuk yang lain gitu ya. Tetapi yang pasti memang tidak dengan darah EDTA. Ya. Kita mengambil dari darah kapiler tanpa antikoagulan. Ya. Jadi proses pemeriksaannya itu ada Malik dia menggunakan alat dari Perkin-Elmer. Kita tahu bahwa alat-alat pemeriksaan ini sebenarnya dengan metode ELISA pun ada ya. Ada kita tahu ada beberapa merek yang lain. Tapi saya tidak tahu yang lain itu apakah itu sudah ada perbandingan hasilnya, perbedaan hasilnya. Ada penelitian sejauh mana perbedaan dengan Perkin-Elmer. Saat ini dari Kementerian Kesehatan kan ada 11 rumah sakit rujukan yang ditunjuk untuk melayani SHK ini. Ini masih semua dari Perkin-Elmer.
Jadi kalau yang lain sebenarnya boleh, ada yang lain kita tahu rumah sakit yang lain boleh melakukan. Prosesnya itu dia seperti dari gambar tadi kita lihat bahwa setelah kertas saring ini kita ambil apanya kertas saring ini dilobangi pakai perforator. Jadi kita bayangkan seperti apa itu ya, alat pelobang kertas kita itu, ya. Jadi kita dilobangi, ada ukurannya sudah tertentu, ini baru nanti dimasukkan di plate. Larutannya saya eh, nggak hafal ya nama larutannya itu, ya karena itu udah satu paket dengan reagennya. Kemudian ini setelah dilarutkan nanti di apa ya, di shaker gitu. Lalu kita setelah itu nanti larutannya ini yang akan kita periksa di alat Victor 2D gitu. Oke. Jadi memang kenapa tadi kertas saring ini perlu volumenya memenuhi lubang ini? Tujuannya sebenarnya adalah satu, kita mendapatkan lingkaran yang cukup, dan apabila nanti ada kegagalan pemeriksaan, kita bisa mengambil dari kertas saring yang sama untuk pengulangan. Ya, jadi kalau kita lihat besarnya kertas saring itu sebenarnya bisa beberapa lubang di situ, gitu. Jadi diharapkan itu bisa penuh. Begitu, Dokter Oke, Agnes? baik dok. Ya, baik dok. Berarti tidak bisa menggunakan darah ETA ya dok ya? Ya, semua Eh, tidak boleh darah pakai antikoagulan, dia harus nggak pakai boleh. darah kapiler. Baik dok. Itu yang kita Menyambung, ya baik dokter. Menyambung juga dok dari pertanyaan dokter Hiratna. Kalau memakai pipet, boleh nggak dok? Pakai pipet baru kita tetes ke kertas saring tadi dok. eh, memakai pipet diambil dari kapiler juga. Dari tumit Resiko ataupun dari dari kapiler mengambil mungkin. pipet ini, resiko mengambil dari pipet ini kan akan nanti bisa eh, di pipetnya sendiri Kebanyakan. udah volumenya akan tidak apa ya, Berubah. akan mengurangi karena akan ada di pipet. Jadi kalau kita lihat dengan kertas saring, kita malah menambah step dengan pipet. Dengan Oh, pipet ada resiko nanti ini volumenya tidak cukup karena akan ada tinggal di pipet gitu. baik Jadi dok. kalau sepanjang ini bisa diteteskan dengan, kalau kita dengan darah kapiler diteteskan langsung, akan lebih baik. Tetapi dengan pipet sendiri, kalau langsung diharapkan dia jangan terlalu lama diteteskan di kertas saring. Itu aja sebenarnya prinsipnya. Jadi dia diharapkan begitu kita teteskan di atas kertas saring, maka dia harus menyebar merata dari atas sampai dia menembus ke bagian belakang. Gitu. Jadi kalau dengan pipet, bagaimana kita memastikan volumenya ini cukup untuk bisa memenuhi kertas saring sampai dia menembus ke bagian belakang. Kalau Oke. di pipet Baik dok. berulang-ulang, ini nanti yang resiko bisa layering. Tapi kalau bisa dari pipet sekali teteskan langsung merata, saya rasa nggak ada masalah. Oke dokter. Berarti yang penting dia tidak lewat dari lingkarannya itu ya dok ya? Lingkaran di dry blood spot tadi Eh, itu. Supaya ya, tidak jadi melemah. kalau kalau melebihi, artinya kalau kalau melebar karena sekali tetes, Heeh. mungkin tidak begitu Nggak masalah. Yang apa-apa. melebihi kalau dia yang Oh, menjadi masalah, kita meneteskan dari depan dan belakang. oke. Berulang-ulang gitu ya dok? Jadi kalau kita Hmm, meneteskan dari depan dan belakang, berarti ini kan berlapis-lapis. Jadi tidak betul. boleh berulang-ulang meneteskan. Jadi seperti kalau dia berulang-ulang nanti dia akan bisa memberikan hasil false positif karena volume darah di situ sudah melebihi apa yang disyaratkan. Sepertinya kita sudah, seperti tadi saya bilang, kalau kita mengambil pakai tip darah serum misalnya, itu kita sudah mengambil volume sampel 2 kali lipat gitu. Oke, Jadi dia oke dok. harus begitu kita Baik dok. teteskan merata menembus bagian belakang, cukup Langsung di tetes. situ. Iya, itulah Baik. volume yang ditentukan. Kalau kita meneteskan berulang, maka volumenya menjadi berlebih dua kali Bias ya lipat. dok. Kalau Ya. misalnya 2 kali, ya. Baik. Terima kasih dokter. Saya rasa cukup jelas untuk dokter akhir ini dan dokter Hiratna. Boleh kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok.
dari Ya, Dokter Lentini di Bengkulu, dokter. Kira-kira untuk penyediaan alat kertas saringnya tadi, dok, apakah bisa ditemukan dijual bebas atau memang ada khusus disediakan dari pemerintah, dok? ya. Jadi ini memang satu yang menurut saya kami merasa memang sepertinya pemahaman terhadap program SHK ini masih sangat kurang di daerah, ya. Kita nggak tahu kenapa bisa begini. Tetapi ini bisa dari bantuan teman-teman semua untuk meluruskan ini. Bahwa program ini sebenarnya semua ditanggung oleh negara. Semua ditanggung oleh negara. Jadi Oke. kertas saring, biaya pengiriman, itu semua ditanggung negara. Tinggal dananya dari mana? Apakah ada dana dari daerah atau dari APBN? Jadi, Mm-mm. beberapa kali kita pertemuan, diharapkan daerah itu boleh juga membantu program ini dengan mengalokasikan dana. Jadi mereka itu menganggarkan biasanya menggunakan DAK non fisik, ya. Tetapi apabila dana daerah sudah habis, maka daerah itu dipersilahkan mengajukan ke pusat, ke Kementerian Kesehatan untuk menggunakan dana APBN. Ya, jadi tidak menjadi penghalang kalau dana daerah tidak ada untuk melakukan pemeriksaan ini. Kalau sudah dana daerah habis, maka dialihkan menggunakan dana APBN. Tetapi ini harus bersurat dari daerah ke pusat untuk menyatakan bahwa dana mereka sudah habis pakai dana APBN. Lalu bagaimana masalah penyediaan kertas saring? Jadi alurnya begini. Semua daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota menghitung berapa kira-kira estimasi kelahiran bayi di daerahnya. Semua bayi yang lahir di daerahnya dihitung estimasi berapa. Baik itu lahir di bidan, lahir di klinik, lahir di rumah sakit, semua dihitung. Yang penting di daerahnya estimasi lahir sekian. Kemudian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota meminta ke rumah sakit rujukan untuk pengadaan kertas saring sesuai kebutuhan mereka. Ya. Nanti dari rumah sakit rujukan akan mengirim kertas saring yang dibutuhkan ini ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota membagi ini ke vaskes-vaskes yang berada di wilayahnya. Lalu pembiayaannya tadi dari Dinas Kesehatan harusnya sudah mensosialisasikan ke vaskesnya untuk menentukan ini biayanya pakai APBN atau pakai DAK non fisik. Jadi di kertas saring itu ada nanti kira-kira pembiayaannya di mana, itu dicentang di sana, ya. Kami nanti dari lab rujukan menerima ini, kita akan mengklaim biaya ini, biaya pemeriksaan SHK ini sesuai dengan centang yang sudah dibuat. Kalau memang dibuat pakai, misalnya nih, Kota Madya Medan pakai DAK non fisik. Berarti kami akan menagihkan pakai DAK non fisik sampai dengan berapa alokasi dana mereka DAK non fisik untuk pemeriksaan SHK. Tetapi kalau di sana sudah dinyatakan pakai APBN, maka kami akan mengklaim biaya ini ke Kementerian Kesehatan. Kemenkes. Berarti kita memakai dana APBN. Jadi tidak ada alasan dana sudah habis, nggak ada dana habis. Kalau dana daerah habis, kita memakai dana APBN. Begitu kira-kira. Jadi kertas saringnya itu semua disediakan dari lab rujukan. Pemerintah ya, dok? Ya, Dari lab pemerintah, rujukan. silakan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan gitu. Baik, dokter. Karena mungkin memang pada beberapa kami, dok, agak nggak paham karena saya di tempat saya sendiri di Labuan Batu ini belum ada sosialisasi mengenai ini, dok. Jadi kita tuh nggak terpapar gitu dengan adanya SHK ini dan peran kita sendiri dalam sampling dan segala macamnya itu belum terpapar. Mungkin jadi kita makanya mungkin agak bingung tentang kertas saring tadi, dok. Gitu, dok. Iya, jadi Jadi kan itu gini. berarti dari pemerintah semua ya, dok ya? Iya, jadi yang menjadi perhatian kita sejak 1 September 2023
keluar KMK nomor 1511 tahun 2023 yang menyatakan semua persalinan, klaim persalinan BPJS itu bisa diklaim apabila ada bukti pelayanan SHK. Jadi Oh, ini kami nggak tahu di daerah gimana ke depan ini. Memang kita lihat lonjakan pasien sampel yang kita terima meningkat di minggu kedua September, tetapi di minggu pertama pemahaman itu kurang. Jadi nanti semua vaskes itu tidak boleh melakukan klaim apabila tidak ada bukti bahwa sudah melakukan eh, pengambilan sampel untuk SHK. Gitu. Itu sudah keluar KMK-nya. Jadi halo, masih bisa dengar suara saya, Dokter Agnes? Halo? iya dok. Agak macet ya dok jaringannya dok. Sebentar saya pindah. Iya dok. Bisa jelas suaranya, Dokter Agnes? Sudah dokter, sudah jelas dok. Tadi sampai kepada pengklaiman BPJS tadi dok, bayi baru lahir tadi dok. Ya, jadi per tanggal 1 September 2023 berlaku KMK 1511/2023 yang menyatakan bahwa klaim persalinan boleh dilakukan apabila sudah ada bukti pelayanan pengambilan sampel SHK. Jadi semua bayi baru lahir, kalau dia menggunakan dana BPJS, itu harus ada bukti sudah melakukan pengambilan sampel SHK. Oh, Mungkin yang harus disosialisasikan ya. iya dokter. Kalau Halo dok, maaf dok, selama ini kan kalau klaim BPJS dok, yang bisa kita klaim itu adalah ibunya gitu. Bayinya kan kalau bayinya sehat tidak bisa diklaim. Berarti ini ada peraturan baru kalau kita udah diambil pelayanan SHK tadi sudah dikerjakan bisa diklaim bayi tadi dok ya. Pelayanan terhadap bayi baru lahir tadi dengan menggunakan BPJS gitu ya dok. Klaim bayi, klaim persalinannya. Oh Tetap klaim persalinan, persalinan, Dokter Agnes, tetap bukan persalinan ya bayinya. dok. Bayinya tetap Oke, tidak bayi, klaim ya, persalinan. oke baik Ya, dokter. jadi klaim Ya. persalinan. Mungkin kepada kami yang di daerah ini belum sampai ini dok. Jadi kita masih baru banget ini dok. Makanya banyak yang agak bertanya gitu dok. Sebenarnya kita sudah melakukan sosialisasi ini beberapa kali dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi Rumah Oh, Sakit Adam Malik itu mengampu seluruh Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. oke. Kami sudah melakukan sosialisasi ini beberapa kali dengan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh dan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Jadi harusnya ini tidak tersosialisasi, tapi kami nggak tahu bagaimana mekanisme di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Iya baik dok. Berarti mungkin kita boleh lebih proaktif kali dok ya ke Kira, dinas ya. kesehatan masing-masing ya dok menanyakan tentang program SHK ini. Barangkali bisa begitu ya dok. Iya, silakan ke Dinas Kesehatannya. Iya, kemarin ada sejawat yang bahkan saya kasih kontak person di pusat kalau masalah mau menanyakan biayanya gimana, boleh ditanyakan gimana sebenarnya gitu. Baik dok. Terima kasih dok. Pertanyaan Ya. selanjutnya masih boleh ya dok? Oh, boleh Pertanyaan silahkan. selanjutnya. Ya. Baik dok, dari Dokter Amsyah Yudin. Apakah yang harus dilakukan rumah sakit jika tidak melakukan screening SHK? Lalu yang kedua, kalau rumah sakitnya mampu, boleh nggak mengerjakan sendiri atau harus rumah sakit pemerintah gitu dok? Ya, jadi untuk pemeriksaan ini boleh dilakukan mandiri, tidak harus dari pemerintah. Tetapi kalau dilakukan mandiri berarti biayanya mandiri. Tetapi kalau yang dilakukan pemerintah itu ditanggung oleh negara. Jadi kita tahu rumah sakit bersalin yang besar ini sudah programnya bahkan sudah lama dilakukan, bukan hal yang baru. Tetapi itu dibebankan kepada pasien. Kalau di Oh ya. program ini ke pemerintah itu free gitu aja. Oke, baik. Jadi perbedaannya hanya di biaya kepada pasien ya dokter ya? Ya, hanya Iya. dibiayai kepada pasien. Ya. Lalu dok, ada pertanyaan juga selanjutnya dokter dari Akbar Pirngadi. Jika pengambilan sampel hari ini, hari Sabtu, apakah boleh pengiriman sampelnya hari Senin? Itu yang pertama dok. Lalu yang kedua,
Jika tadi dokter mengatakan bahwa tetesan darah pertama itu harus dihapus dengan kasa steril. Menurut beliau itu dari Pak Akbar ini dia takut darahnya akan beku pada yang berikutnya karena mereka melakukan cepat beku gitu dok, darahnya pada tumit pasien tadi, tumit bayi tadi cepat beku. Jadi kalau udah dihapus, apakah nanti yang keduanya nggak jadi lebih mudah beku begitu dok? Iya, langsung aja ya Dokter Iya Anas ya. langsung dok, boleh Jadi dok. gini, eh, tadi apakah ambil hari ini kirim hari Senin, Hari Senin. Sabtu boleh dikirim Senin. Jadi tadi kita sudah jelaskan bahwa pengiriman itu paling lama 7 hari dari diambil. Jadi kalau dari sampel hari ini Sabtu, kirim Senin masih boleh. Mm-mm. Yang penting tadi adalah pengeringannya. Pastikan bahwa dia kering ya, 3 sampai 4 jam di suhu udara, baru dia masukkan ke plastik Ziplock. Mm. Jangan nanti basah dimasukkan plastik Ziplock. Jadi Oke. dia boleh sebelum 7 hari. Tuh. Kemudian yang kedua, Ya dok. eh, kalau tetesan itu, tadi kan diambil dibersihkan dengan kasa steril. Kalau yang tetesan kedua takut beku, sebenarnya tidak akan beku. Kalau misalnya kita sudah memperhatikan tadi, pertama adalah kita menggunakan lancet yang sesuai standar yang berbentuk blade tip. Jadi dia lebih lebar, dia tidak menusuk, tidak punch, eh, dia Mm. memotong. Prinsip dari Gitu. apa ini lancet yang kita pakai memotong kapiler dengan kedalaman 2 mm. Harusnya Mm. dengan kedalaman ini apabila kita melakukan di lokasi yang tepat, kita seperti tadi di daerah lateral, di sana dikatakan pembuluh darahnya lebih banyak, maka ini cukup. Kenapa kadang tidak cukup? Mm. Salah satu penyebabnya adalah kedalamannya nggak pas, ragu menusukkan lancet. Jadi tidak ditekan betul dalam, jadi dia tidak m- mencapai kedalaman 2 mm. Yang Oke kedua dok. adalah eh, apa? Tadi yang seperti saya Yang bilang, dikekep nih, dipegang erat kaki bayinya sehingga refill darahnya berhenti karena dikekep, dipegang kuat-kuat sehingga dia tidak mengisi lagi darah ke ujung tumit. Jadi jangan dipegang kuat, pegang pelan mm. saja dengan lembut sehingga dia nanti akan meneteskan. Bahkan kalau kita perhatikan setelah kita usap, kita tunggu, dia tetesannya akan lebih besar. Tetes sendiri ya dok. Mm. Kita sering kan tidak sabar. Yang sering petugas kita itu tidak sabar menunggu tetesannya terbentuk, dia sudah langsung meneteskan ke kertas saring. Sehingga itulah yang sering kita lihat muncul tetesan yang kecil-kecil tapi banyak karena Oke. dia tidak sabar menunggu sampai terbentuk tetesan yang cukup besar di ujung tumit baru dia teteskan ke kertas saring. Jadi Gitu. prinsipnya adalah lakukan penusukan dengan kedalaman 2 mm, kemudian jangan memegang kaki bayi secara kuat sehingga refill dari darah terganggu. Oke dok. Kemudian yang ketiga, tunggu sampai terbentuk tetesan. Jangan langsung terburu-buru meneteskan. Itu saja dari pengalaman Mm. yang kita lakukan selama ini. Baik dok. Nah, terima kasih dok. Memang dok, kalau di rumah sakit kami dok, di RSUD Ranto Prapat, itu kami sudah ada menggunakan dry blood spot ini, tapi untuk pemeriksaan viral load HIV dok, pada bayi. Nah memang kendalanya itu kadang-kadang kita waktu netesin itu memang mau cepat beku gitu dok. Mungkin karena tadi dipaksa tadi ya dok ya, atau lisis dia, dipaksa pegang tadi, tumitnya tadi, tumit si bayi tadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dok, sesuai dengan sama juga dengan pernyataan Dokter Rusli, bagaimana kita yakin bahwa sampel kita ini sudah layak dikirim gitu dok? Apakah dengan bulatan kertasnya itu sudah penuh di bulatan itu dok? Atau harus agak keluar atau gimana? Meyakinkan kita bahwa sampel ini udah pas gitu. Jadi supaya waktu kita kirim dia nggak salah lagi, nggak balik lagi gitu dok, nggak diminta lagi. Karena kan akan sulit mencari lagi sampelnya gitu dok. Gimana dokter? Ya, eh, jadi bagaimana memastikan kertas saring ini tadi bahwa kertas saring itu terisi penuh dan dia terisi menembus kedua sisi. Menembus Jadi kedua sisi. kita harus Oke. melihat, iya. Jadi setelah kita teteskan dari bagian depan, pastikan kita lihat bahwa ini menembus bagian belakang.
Oke, Kadang kedua bisa sisi kita lihat tetesan di depan lebar, di belakang tidak menembus. nggak Ya, tembus. Jadi jadi kalau pastikan misalkan itu dulu dia ya harus dok, tembus. kedua sisi tadi kan itu kan ada Misalkan lima gimana? lingkaran ya dok. Kalau misalkan lingkaran satu fail, lingkaran kedua boleh lanjut lagi nggak dok? Lingkaran berikutnya kita isi dok. Iya, jadi kan kita tadi sudah katakan di sana ada 5 lingkaran. Kita Iya, cukup meminta 2 lingkaran saja. Kalau sudah cukup memenuhi A dan B cukup. Kemudian eh, kalau misalnya kita melihat di lingkaran A tidak cukup, iya, maka kita bisa misalnya gini ya, karena gugup iya, belum cukup tetesan diteteskan ke A, ternyata kecil. Dan kecil. kita tunggu bayi itu ternyata muncul tetesan yang besar. Tetesan yang Mm-mm. berikutnya itu teteskan saja di B. Supaya tidak muncul nanti yang layering tadi, yang berlapis-lapis. Kalau Oh, di B sudah cukup, sudah nggak usah lagi ke C, D, E. mantap. Tetapi kalau misalnya kita lihat di A, di B gagal kecil, tidak Lanjut. memenuhi seperti gambar tadi, maka kita ulang tusuk Oh, ulang. teteslah di C, D. Oke, benar Jangan ya. Jangan di tempat yang dilapiskan sama di ya dok. tetesan A dan B. Iya, karena Oh, itu ya akan betul. menyebabkan layering, Oke. berlapis-lapis. Jadi nanti ada seperti gambar tadi, ada area yang kelihatan lebih tebal, ada daerah yang kelihatan tetesan baru itu akan lebih tipis. Hmm. Kalau kita lihat dari kertas saring, kita mungkin boleh mencoba mana kalau kita tetes berulang, memang akan kelihatan layering kalau Oke dok. diteteskan berlapis-lapis. Baik dok. Ya, saya rasa udah cukup Ya, clear, jadi cukup jelas pastikan dokter. itu, ya, ya. Ya, Baru kita pastikan tadi dia sebelum dikirim, pastikan kering ya. Kering, pastikan kering. jangan basah. Kalau basah Kering. dikirim atau basah dimasukkan, masih basah dimasukkan ke plastik Ziploc, itu juga akan merusak. Hmm. Jadi pastikan dulu dia 3 sampai 4 jam di rak pengering baru masukkan ke plastik Ziploc. Kalau basah kita masukkan ke plastik Ziploc, maka nanti itu darahnya itu akan bisa menempel di plastiknya. Itu akan Oh, mengurangi, itu akan bisa menjadi false negatif. baik. Itulah tadi yang dibilang kompresi, ya salah satu kompresi. Atau kalau setelah kita ambil, harusnya kan di rak pengering, kita letakkan di atas meja, mejanya ada taplak meja. Oh, Maka nanti darahnya itu akan meresap nyerap. sebagian ke taplak meja. Maka itu akan menyebabkan eh, risiko false negatif. Jadi tetap harus di atas pengering, setelah kering 3-4 jam masukkan ke plastik zip. Plastik. Gitu Kalau kira-kira. dari setelah masuk plastik dok, kita mau tunda 2-3 hari tetap di suhu ruangan ya dok ya? Iya, tetap Setelah di di suhu plastik, ruangan tetap saja. di suhu ruangan. Iya, Oke, baik dokter. iya. Baik, baik dok, saya rasa sudah cukup clear untuk sampling sharing ini. Eh, Pertanyaan berikutnya ya dok, lagi ya dok ya. Dari dokter Dewi Iya. dok, apakah ada perbedaan pemeriksaan TSH pada bayi baru lahir dengan TSH yang rutin kita kerjakan gitu dok, yang rutin kita periksa? Ya, jadi yang TSH pada bayi baru lahir ini dengan screening ini kita sebut dia dengan TSH neonatus. Dia Mhm. bedanya itu adalah karena kita menggunakan darah kapiler di Hmm. sana, sehingga dengan TSH yang kita ambil TSH neonatus ini kita masih perlu untuk konfirmasi. Makanya harus dilakukan pemeriksaan TSH yang apa ya konfirmasi dengan menggunakan serum. Jadi kita tidak boleh menegakkan hipotiroid kongenital dari TSH dengan kertas saring. Kita harus melakukan TSH yang dengan serum. Jadi perbedaan di sampel dan kalau kita lihat dari apa ya dari literatur, sebenarnya dari screening ini pun sedikit nanti ada beberapa yang sudah ditinggi dengan screening, begitu dilakukan konfirmasi juga ternyata itu banyak yang akhirnya normal. Kita Oke, ada beberapa kemarin ada 4 yang kita lakukan itu semua masih normal. normal ya dok. Jadi konfirmasinya itu adalah dengan TSH serum dan FT4 FT4 ya dok. untuk diagnostik. Oh, jadi perbedaannya hanya di sampelnya itu ya dok ya, jenis sampelnya, Iya, jenis jenis sampel. sampelnya berbeda sehingga itu tidak boleh untuk kita konfirmasi. Itu masih TSH neonatus, hanya untuk screening. Oke, baik dokter, baik dokter. Ya, oke dok. Satu lagi dok, dari dokter Fahri Ramadan. Pemantapan mutu untuk pemeriksaan SHK bagaimana ya dok? Ya, Pemantapan mutunya dok. jadi untuk pemeriksaan SHK ini kita pemantapan mutu
sampai dengan saat ini belum ada yang kita eksternal belum. Jadi ke depan ini sudah disiapkan akan dilakukan pemantapan mutu eksternal, dari pusat akan dikirim bahan untuk pemantapan mutu eksternal. Sedangkan untuk internal kita itu melakukan dengan ada kurva kalibrasinya, seperti kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dengan ELISA itu, ada kita melakukan kalibrasi. Kita lihat nanti kurva kalibrasinya. Jadi ada syaratnya kapan kita bisa melakukan pemeriksaan, itu yang untuk internalnya masih begitu ya. Oke. Tapi Ya. untuk eksternal memang kita sedang persiapan dari pusat untuk melakukan secara nasional pemantapan mutu eksternalnya. Oke, baik Dok. Saya rasa teman-teman sangat antusias sekali nih Dok dengan topik SHK ini Dok, karena memang ini suatu yang baru dengan menggunakan teknik yang baru juga, dan juga mungkin sosialisasi yang belum sampai kepada kami yang di daerah terutama Dok. Tapi sangat berterima kasih kepada Dr. Nelly yang benar-benar telah menjelaskan dengan jelas mengenai mengenai screening hipotiroid kongenital ini. Jadi kasih juga kepada teman-teman sekalian atas partisipasinya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab atau belum terjawab, nanti akan kami jawab mungkin melalui chat aja ke panitia ya, boleh ya. Berhubung dengan waktu kita yang sebenarnya udah lewat, tapi karena antusias kita sangat tinggi, kami sangat berterima kasih. Mungkin boleh kita tutup ya Dr. Dewi ya. Terima kasih kepada panitia juga, terima kasih juga terlebih kepada narasumber kami yang telah bersedia meluangkan waktu membagi sharing ilmunya. Terima kasih kepada seluruh peserta yang begitu antusias. Semoga webinar kali ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi terutama kepada PDS Patklin Medan yang semakin terus berkarya. PDS Patklin Jaya Jaya Jaya. Demikian Dr. Dewi, kami serahkan kepada Dr. Dewi kembali untuk acara selanjutnya. Ya, terima kasih Dr. Agnes, terima kasih Dr. Nelly atas pembicaraannya, yang diskusinya yang juga hidup. Mungkin teman-teman ini sebenarnya masih banyak nih kayak pertanyaan-pertanyaan yang tersimpan di dalam hati belum terungkap nih Dok. Nanti mungkin di pertemuan-pertemuan kita yang ke depan juga bisa di share atau bisa di chat langsung ke Dr. Nelly, siapa yang mungkin udah punya kontaknya, boleh ya Dok ya, izin ya teman-teman ya Dok. Iya, silahkan, kami terbuka untuk diskusi. Dan terkait tadi, kami juga sangat mengharapkan, karena mungkin sama Ibu Ketua sudah pernah saya sampaikan, sebenarnya beban kita di Sumatera Utara ini ada beban yang rasanya gimana. Dari seluruh Indonesia, yang kita Sumatera Utara itu nomor 3 terendah capaian. Kita bisa bayangkan seluruh Indonesia nomor 3 terendah. Yang di bawah kita itu tinggal Papua dan NTT. Baru Sumatera Utara. Jadi rasanya ya mungkin tanggung jawab kita bersama untuk mensukseskan program ini untuk generasi penerus yang lebih baik. Pemerintah sudah menyediakan, tinggal bagaimana kita mendukung pemerintah gitu ya. Jadi kami juga sangat mengharapkan, karena kita ini terutama PDS Patklin Medan ya, tanggung jawab kita juga ini untuk mensukseskan SHK ini. Jadi kalau udah rapat itu saya sampai rasanya kalau udah dibilang nomor 3 terendah seluruh Indonesia, kok kenapa ya gitu. Jadi ya mari sama-sama kita bekerja sama untuk mensukseskan ini. Itu dari Tapi kami. dari Mudah-mudahan apa pertemuan yang ini kami Dok, sampaikan bermanfaat. kayaknya dapat kisi-kisi itu Ya. Dok, kenapa dokter bisa dapat laporan yang terendah, karena mungkin tidak tersebar rata mungkin ya Dok ya, informasinya dari dinas ke Vaskes mungkin begitu, atau mungkin Vaskesnya yang hadir waktu pertemuan manajemen saja, sedangkan tenaga teknisnya tidak ikut diundang, mungkin gitu ya Dok ya, sehingga kertas saring juga belum disebar mungkin gitu. Tapi sebenarnya kalau yang seperti yang Dr. Nelly sampaikan tadi, di rumah sakit Ibu Ana yang swasta, pemeriksaan ini udah rutin dikerjakan, artinya atau jangan-jangan ada juga yang udah ngerjakan rutin gitu Dok. Jadi mereka nggak kirim screening lagi karena mereka langsung periksa G6PD dan
tiroid screening tiroidnya mungkin, tapi agak kecil kemungkinannya sih memang karena mengingat biaya pasti besar kan ya. Ya. Eh, Masih sangat kecil, Dokter Dewi. Rumah sakit swasta mungkin yang rumah sakit swasta yang bonafit baru yang ngerjain screening. melakukan itu secara rutin. Tetapi kalau klinik bersalin yang lain kita tahu belum gitu. Jadi tinggal kita mau aja melakukannya. Semua ditanggung negara, bahkan biaya pengiriman juga ditanggung negara gitu. Walaupun Nggak memang ada kalau kita lihat biaya dari dari yang kita. 2 minggu ini dok, kalau di saya nih dapat ininya, insight-nya. Eh, bahan habis pakainya seperti lansetnya mungkin itu jadi masalah tuh sama kita karena lansetnya kurang tajam kayaknya atau nggak nyampe dia di 2 mili itu sehingga waktu dipakai ke bayi nggak cukup darahnya berulang-ulang kita tusuk. Akhirnya kami rencanakan juga untuk mengadakan lanset sendiri. Mungkin kalau diperhitungkan eh, agak naik berarti ini kan bahan operasional karena nggak bisa mengharapkan yang lanset yang dari dinas gitu. Dan ada beberapa mungkin Oh, jadi ini dari teman-teman malahan akhirnya nggak pakai yang blade, nggak pakai yang blade heel itu, mereka malahan pakai yang nalt gitu. Tapi diusahakan juga, eh, nah itu akan mempengaruhi saya. terima kasih informasinya. Sampaikan ke bagian pengadaan khususnya di Adam Malik mengenai Lancet yang terakhir. Sebelumnya memang kita ada yang agak lebih besar itu ya, Hmm, sekarang yang kecil segini ya. iya benar-benar. Nanti akan menjadi masukan. Jadi yang begini juga kami tolong dikasih masukan supaya ini menjadi evaluasi kami. Bila perlu kami tarik ulang itu. Nah, itu berarti pengadaannya Eh, bukan dari dinas ya dok? blade. Bukan, semua Oh itu bukan dari dari Adam dinas. Malik. Jadi Oh dari lab gitu. rujukan. Jadi makanya seperti tadi yang saya Oh, jelaskan, Dinas Kesehatan itu cukup dia menghitung berapa kira-kira kebutuhan kertas saring sama Lancet BMHP itu semuanya sesuai dengan berapa estimasi kelahiran bayi di daerahnya. Dia akan meminta ini ke Rumah Sakit Adam Malik. Tinggal biayanya tadi, dia bisa pakai dana daerah atau dana pusat. Kalau dana daerah habis, mereka bersurat ke pusat untuk menyatakan bahwa dana daerahnya habis pakai dana APBN. Itu udah dari awal disosialisasikan dari Kementerian Kesehatan. Jadi itu semuanya, kertas saring, Lancet, plastik Ziploc, amplop, semua itu kami kirim dari Adamali oh, untuk wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Gitu. Jadi kalau misalnya keluhan begini akan saya sampaikan, mungkin kami akan segera menindaklanjuti ini supaya itu kalau memang keluhan yang apa ya, yang dari Perkin yang eh, mungkin iya nggak enak yang kita sebut merek di sini. iya dok. Iya, yang seperti Iya lurus iya begini itu ya, yang terbaru. Yang iya sebelumnya kan agak gini kan, itu lebih bagus. Mereknya udah sama-sama kita iya. tahu. Jadi mungkin nanti akan kami evaluasi, akan kami secepatnya kami tarik kalau memang banyak keluhan. Kami akan sampaikan ke manajemen keluhan dari teman-teman. Jadi jangan jadi nanti menambah kos di sana karena menjadi biaya di sana jadi Iya benar. masalah. Karena itu tanggung jawab dari lab rujukan, tidak dari rumah sakit untuk pengadaan Lancet sama terima kasih. Jadi kami mohon masukannya. Kami siap terhadap kritik yang membangun. Apa memang kelemahan apa sehingga kita ini bisa sama-sama mensukseskan ini. Jadi kalau misalnya kertas saring selama ini ada keluhan kurang, ini mungkin kami sampaikan. Nggak apa-apa lah kita Iya berdiskusi dok. ya, karena ini untuk Cocok Sumatera dok, Utara yang cocok. lebih baik. Jadi gini, kertas saring dan BMHP sudah kami kirim ke Dinas Kesehatan Aceh dan Provinsi. Kami memang tidak langsung mengirim banyak, kami melihat flow sesuai dengan kebutuhan. Kami kirim dulu sekian persen misalnya, lalu kami akan kirim ulang kalau ternyata memang dikirim sampel ke kami. Tetapi ternyata dari Dinas per tanggal 4 September kami evaluasi, dari jumlah kertas saring yang kami kirim ke daerah Sumatera Utara, sampel yang balik itu hanya 17%. 17%, berarti 83% lagi kertas saring itu ada di mana? Aceh, dari yang kami kirim, 14% baru yang kembali. Berarti 86% lagi kertas saring itu ada di mana?
Itu yang menyebabkan kita tidak kirim kembali. Tapi kalau kita lihat ada daerah-daerah yang pengirimannya lancar, contohnya ya dari Aceh, Biren itu lancar. Kita kirim lagi gitu. Jadi kami juga nggak tahu mekanismenya di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota bagaimana. Tapi kami ada evaluasi. Tidak, dan stok kertas saring di Adam Malik saat ini ada cukup. Tetapi karena Oh, kita melihat ini yang kembali itu masih sangat rendah. Masih di bawah 20% yang kembali. Jadi kalau dibilang kurang, kita nggak tahu distribusinya di mana. Bahkan pernah kita tahu ada dinas kesehatan yang sudah kita kirim, ternyata mereka tidak membagi kertas saring ini ke vaskes. Mereka simpan di dinas kesehatan. Nggak tahu alasannya apa. Katanya waduh. yang petugasnya yang barulah, nggak tahu program inilah gitu. Jadi mungkin kita yang teman-teman di kabupaten kota, kami sangat mengharapkan ini ayo gitu. Supaya kalau nanti ada pertemuan janganlah Sumatera Utara dibawa, bolehlah naik kelas dikit gitu. Dokter, satu lagi pertanyaan dok dari saya. Kalau nih kan Ya. pertimbangannya kan sekarang kalau tidak ada bukti bahwa sudah diambil, kemudian ngeklaimnya nggak bisa, akan tertunda gitu ya dok ya. Jadi ada beberapa rumah sakit yang mungkin yang udah proses klaimannya cepat di hari berikutnya udah siap masukin berkas semuanya gitu setelah pasien pulang. Jadi kalau ke dinas, mereka kan ada jadwal tuh dok. Misalnya hari Senin, Rabu, ya kalau nggak salah 2 kali seminggu ya, Senin, Rabu, apa Jumat gitu, baru pengiriman sampel diterima gitu. Jadi Vaskes itu cuma boleh ngirim di 2 jadwal yang tersedia itu gitu. Nah kalau kita dari Vaskes yang deket nih dengan Adam Malik, boleh nggak langsung kirim ke Adam Malik? Eh, itu sebenarnya kesepakatan dengan dinas kesehatannya. Itu harus kesepakatan dengan dinas kesehatannya supaya dinas kesehatannya tahu bahwa memang ini mengirim ke Adam Malik. Bagi kami sendiri, sepanjang itu disetujui dinas kesehatan tidak masalah. Kita bisa terima. Tetapi di KMK 1511 itu dinyatakan sebenarnya kan tidak di sana tidak juga diminta hasil SHK. Di Iya. sana bukti sudah dilakukan pengambilan sampel SHK yang tertulis di rekam medis. Kalau itu di rumah sakit. Kalau di persalinan namanya apa ya? Kartu itu loh. Iya. Kartu 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 persalinan itu. ibu Tetapi anak itu kalau di dok, rumah sakit buku. bukti di sana. Jadi kalau di ya, di situ ada bukti dicatat di situ. Tetapi saya di swasta saya membuat begini supaya nanti kuat. Saya bilang difoto saja, difoto dulu pertinggal bahwa ini memang sudah dilakukan. Jadi ada foto di print itu menjadi bukti klaim sehingga tidak menghambat untuk klaim. Iya. Tetapi memang di sana Sebenarnya di memang KMK tidak dinyatakan hasil, bukti sudah melakukan pengambilan sampel SHK. ya. Sebenarnya memang cukup selama Itu ini 2 kira-kira minggu Dokter ini Dewi. kita lihat di 2 minggu ini cukup difoto saja kertas saring yang ada tulisannya, kemudian dari buku apa ibu anak itu ya, dari buku ibu anak itu juga diikut difoto, itu sudah cukup katanya sampai sekarang dok. Cuman kita masih Ya, awas nih, jangan-jangan ya nanti cukup itu. berikutnya harus ada bukti tanda terima gitu. Jadi itu yang Enggak apa yang dikhawatirkan, tanda terima pengiriman gitu kan dok, takutnya gitu. oh enggak, di BPJS enggak. Cukup ada bukti sudah melakukan. Jadi mungkin Mudah-mudahan aturannya jangan dipersulit lagi ke untuk depan mempermudah urusannya juga nanti kalau sama misalnya BPJS. ya, ya, semoga. Iya, Dok. Jadi teman-teman juga mungkin kalau kita ya gini, eh, kan jatuhnya pemeriksaan ini kan di kita di SPPK. Mm. Kalau kita hitung estimasi kelahiran bayi Sumatera Utara dan Aceh, tidak akan mungkin itu menurut saya ya, dalam pemikiran saya, nggak akan mungkin itu bisa diadam Malik semua. Pasti ke depannya ini akan berkembang rumah sakit pemerintah diminta juga ini bisa melakukan. Jadi ya mungkin teman-teman boleh bersiap lah untuk pemeriksaan ini gitu. Pasti akan ke depan kan, karena KMK sudah keluar. KMK sudah keluar, ya mungkin nanti ke depan yang ke depan yang per 1 Januari 2024 diharapkan ini penyediaan kertas saring ada 2 pilihan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Bisa
dari pusat, bisa dari disediakan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dengan tarif nanti yang berbeda. Ya, Dok. Jadi mungkin ya, kalau saya sih bilang teman-teman siap lah, pasti ke depan teman-teman semua harus bisa. Nggak mungkin dia ada malik saja ini, pemeriksaan ini. Di rumah sakit, khususnya rumah sakit pemerintah nih, Dok ya. Rumah sakit Rumah sakit daerah. swasta Kalau rumah kita sakit belum tahu, swasta tapi mungkin nggak pakai screening yang itu, mungkin boleh langsung pakai yang ini ya, Dok ya. Pakai yang konfirmasi. konfirmasi. Tapi konfirmasi kesulitannya Dokter Dewi mengambil sampelnya. Karena bayi baru lahir ya, Dok ya. Bayi baru lahir, sulit mengambil sampelnya. Dan biayanya jauh lebih mahal juga ya kan. Harga per tesnya kan mahal. Iya. Ya. Mungkin dihitung-hitung sendirilah ya. Nanti kita bisa ini. Ayo belajar berhitung. Oke, Ini Dokter Nelly. ada raise hand Dokter Didi. Saya lihat. Oh iya. Masih ada nih, masih boleh nih Dokter Agnes. Tergantung dari narasumber, Dok. Narasumber. Kalau saya waktu. 2 jam lagi juga nggak apa-apa. Yang penting SHK Sumatera Utara maju, nggak ada masalah. Yes, benar, Dok. Soalnya Sumatera Utara kenapa jadi begini gitu. Itu tadi, Silakan Dok. Dokter Agnes, boleh. Ya, baik, Dok. Kepada Dokter Didi yang ingin menyampaikan sesuatu mungkin boleh, Dok? On cam aja, Dok, buka suara buka suaranya sama Tiba-tiba ini kameranya saya boleh, lihat Dok. udah jadi live dia. Begitu dipanggil jadi live ini saya lihat. Kepencet kali-kali itu. Kak Erna ini ada raise hand juga. Dokter Erna ya. Atau Kak terpencet Erna. jangan-jangan, Dok. Hah? Terpencet mungkin, Dok. Enggak. Ya udah. Kalau misalnya apa siap, pokoknya kami siap untuk berdiskusi ya. Kalau memang kami nggak bisa jawab, nanti kita buka buku sama-sama karena kami juga punya keterbatasan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat itu. Mohon maaf kalau ada yang kurang lebih ya, teman-teman semua. Ya. Iya, baik, Dok. Ada Dokter Mian yang komen, Dok. Tuh, kasih semangat Dokter Mian, ngasih semangat. Iya, Terima iya. kasih banyak Dokter Nelly, terima kasih banyak Dokter Agnes atas Sama-sama, Dokter. kesediaannya untuk hari ini diskusi kita, seminar pelatihan SHK. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini mendapat berkah, mendapat manfaat untuk kita sendiri, memberikan manfaat untuk kita sendiri dan orang banyak khususnya di wilayah Sumatera Utara dan juga di wilayah-wilayah lain yang ikut hari ini ya. Terima kasih banyak untuk seluruh partisipan yang sudah hadir hari ini, yang sudah aktif. Langsung saja mungkin saya tutup acara hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, Ya, materinya nanti saya share ke materinya iya. saya share ke Iya, apa ya, sekretariat materinya ya nanti Dokter Dewi ya. ya. Ini ada yang minta Mohon materi, nanti nanti saya semua share ke. partisipan mengisi di link registrasi supaya nanti bisa kita kirimkan materinya ya. Oke, Dokter Dewi, thank you. Oke, terima kasih semuanya. Terima Assalamualaikum, kasih. selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Dok. Izin live ya Dokter Agnes, Dokter, ya, teman-teman Dokter. semua. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dokter Agnes. Terima kasih, Kak. Panitia, makasih ya. Dokter Yani. Udah izin live ya, Kak. Izin live ya, Dok.